Ya, kita ketemu di talkshow solusi di talkshow level up. Saya kok jadi agak bingung mau memulainya. Selamat pagi, kita ketemu di talkshow level up. Kali ini bersama Apindo Jawa Timur, dan bukan hanya sekedar nanti kita akan membahas tentang tema yang sudah kita sepakati, tapi kita juga mau spill nanti terkait dengan kegiatan Apindo menjadi tuan rumah Raker Konas yang ke-33 kalau nggak salah ya, Bu Imelda ya? Ke-33. Oke, baik. Dan tamu kita hari ini itu pokoknya hebat-hebat lah ya. Ibu Imelda Harsono, selaku Wakil Ketua Bidang Nakerwan, KB, dan Gender dari Apindo Jatim. Betul ya? Betul, Pak. Sebentar, sorry. Apa kabar Bu Imelda? Baik, terima kasih atas undangannya di pagi hari ini. Iya, seger ya Bu ya. Kelihatannya seger banget tuh. Iya, tadi barusan lari soalnya. Oh, iya. Makanya masih ngos-ngosan ini. Lari pagi. Oh, lari pagi. Iya. Bu Imelda Harsono ini selain sebagai Wakil Ketua Bidang Nakerwan, KB-nya ini apa KB ini, Bu? KB Keluarga Berencana. Oh, Keluarga Berencana emang? Iya. Oh. Karena kan kebanyakan tenaga kerja wanita itu harus diedukasi bagaimana cara mempunyai keluarga berencana. Jadi mereka untuk mempunyai keluarga harus direncanakan. Jangan sampai terlalu banyak dan jangan sampai terlalu sedikit. Keren ya. Iya. Oke, ternyata Apindo berpikir sampai sejauh itu ya. Bahkan keluarga berencana juga masuk di bidangnya Bu Imelda Harsono. Dan beliau juga Ketua Panitia Pelaksana, betul ya Bu ya? Betul, kegiatan Ketua Konas. OC, Organizing Committee. Organizing Committee-nya, ketuanya adalah beliau. Tapi hari ini kita ngobrol-ngobrol dikit tentang Apindo, dan tema besar kita selain Raker Konas itu adalah perempuan penggerak ekonomi, inovasi, dan tantangan wirausaha di Jawa Timur. Sebelum kita bicara soal programnya Apindo, menurut tadi sudah di-spill, KB saya tanyakan dan ternyata keluarga berencana. Apakah ini masih menjadi persoalan dalam tanda petik besar untuk Jawa Timur, Bu, terkait dengan merencanakan keluarga, kemudian dikaitkan dengan entrepreneur, womanpreneur, dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang problem yang besar juga tidak, tetapi juga termasuk problem kalau misalnya kita bilang tentang buruh wanita ya. Kalau mungkin entrepreneur tidak, cuman kalau buruh wanita kan kita di-expect sebagai wanita untuk mempunyai peran yang double. Satu di rumah sebagai ibu, dan kedua juga sebagai pencari nafkah gitu kan. Kalau misalnya jadi buruh wanita, jadi kalau misalnya tidak berencana untuk membuat keluarga dengan jumlah yang pas, nanti takutnya ada yang terbengkalai. Either kualitas anaknya, edukasi anaknya, ataupun kualitas pekerjaan dari ibu itu sendiri. Ya, kalau boleh tahu Bu Imelda, apa isu-isu yang sekarang masih menjadi titik perhatian Apindo terkait dengan tenaga kerja perempuan, buruh perempuan di Jawa Timur aja misalnya? Yang terakhir rame kan mengenai cuti hamil ya. Cuti hamil ya. Karena cuti hamil diminta untuk diperpanjang menjadi 6 bulan. Nah, itu menjadi polemik karena 6 bulan itu dinilai terlalu lama, tetapi tidak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul karena kekurangan edukasi. Jadi kayak misalnya stunting dan lain sebagainya itu disambung dengan karena kurangnya peran ibu di dalam rumah, padahal sebenarnya bukan itu, tapi kualitas dari makanan sendiri kan. Kalau misalnya ibunya sudah diedukasi makanan yang bagus untuk anak supaya tidak stunting, niscaya anaknya juga bisa lebih sehat. Lebih sehat, iya. Sejauh ini apakah sudah boleh dibilang ketemu solusinya, meskipun mungkin belum solusi yang seperti apa terkait dengan cuti yang 6 bulan itu, Ibu? Cuti 6 bulan itu tetap sekarang masih di angka 3 bulan, Pak. Masih tetap di 3 bulan untuk betul. Pelaksanaannya begitu ya? Iya, betul. Karena 6 bulan itu juga rasanya kok nggak realistis, apalagi kalau saya nggak salah itu bapak-bapaknya juga ikut dapat cuti. Boleh cuti untuk menunggui atau menjaga istrinya yang sedang sakit atau apa itu ya? Iya, masih dalam masa pasca bersalin kan, masa pemulihan. Jadi mungkin
bapaknya juga ikut dikasih. Tetapi kan masalah utamanya adalah stunting dan kualitas dari anak itu sendiri. Kalau misalnya kualitas dari anak itu sendiri sebenarnya itu dari ASI kan, ASI dan nutrisi. Ya, jadi kalau nggak bisa di ASI, ya kita harus pakai susu kaleng kan. Sedangkan susu kaleng tuh bisa oke gitu. Maksudnya jangan merasa itu sesuatu yang jelek. Karena kembali lagi ke nutrisi ibunya. Kalau nutrisi ibunya bagus ya ASI yang dihasilkan juga bagus gitu kan. Dan hari ini kita juga bicara soal inovasi ya, terkait dengan topik kita ini ya, terkait dengan perempuan penggerak ekonomi. Yep. Kita tahu bahwa selain bekerja di sektor industri manufacturing begitu ya, banyak perempuan yang kemudian membantu mencari penghasilan keluarganya melalui usaha kecil menengah, UMKM. Usaha mikro kecil menengah begitu, yang minggu lalu sempat kita bahas juga dengan Mas Bagus Raka gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana Bu Imelda melihat perempuan sebagai penggerak ekonomi? Apakah sudah cukup sesuai seperti yang diharapkan, atau ya ini masih the power of kepepet ini yang kebanyakan ini, gimana Bu? Kalau menurut saya sih selalu jawabannya the power of kepepet ya. Gitu ya. Masih belum maksimal Pak, karena sebenarnya potensi wanita itu jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan sekarang. Gitu ya. Iya. Super power ya. Superwoman. Tapi mungkin karena dari secara komunitas dari kecil dibilangin kalau ya cukup segini dan segitu, maka mereka nggak bisa memikirkan lebih dari itu. Dan itu tergantung surroundingnya juga. Kalau misalnya surroundingnya itu semua pada UMKM dan semua pada sukses, maka mereka juga bisa ikut sukses. Tapi kalau misalnya surroundingnya orang-orang yang notabene tidak mau melakukan apa-apa, ya selain misalnya jadi seorang ibu gitu ya, ibu atau mengurusi rumah tangga, maka dia merasa kalau mereka mau melakukan UMKM itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak normal. Gitu. Iya. Iya. Apakah itu yang menjadi handicap ya dari womanpreneur bahkan mungkin bukan cuma di Jawa Timur ya, tapi di Indonesia ya? Betul, di Indonesia dan di dunia Pak sebenarnya. Di dunia juga kayak gitu ya? Iya benar, karena kan komunitas itu mengenai support antara orang yang di sekelilingnya, keluarga, teman-temannya, dan nggak cuma pria dan wanita, tapi keduanya ya Pak ya, nggak cuma wanitanya aja yang bisa support, tapi pria juga harus bisa support. Karena kalau misalnya kita mempunyai entrepreneur wanita, secara nggak langsung kita mempunyai perspektif yang berbeda, nggak sama seperti entrepreneur pria gitu loh. Tapi kemudian bagaimana Bu Imelda juga melihat semangat kewirausahaannya sendiri dari para perempuan kita ini? Apakah memang mereka sebenarnya punya hanya karena terkendala dengan masalah-masalah kultur ya, atau stigma atau apa? Ya stigma dan kultur menjadi problem utama menurut saya. Yang kedua mungkin edukasi ya Pak. Kalau misalnya mereka di empower, diedukasi bahwa wirausahawan sebagai wanita itu juga normal, maka mereka akan melakukan hal itu dengan lebih bahagia. Oke. Dan kalau belajar dari semangatnya kan kita bisa ngelihat nih, wah sebenarnya teman-teman perempuan yang di UMKM itu oke loh, cuman mereka terkendala oleh ini. Bagaimana Apindo melihat memotret itu, mappingnya, apakah memang semangat kewirausahaannya cukup oke, Bu Imelda? Kewirausahaan semangat cukup oke Pak. Cukup oke. Dan mereka banyak kok, maksudnya melakukan sesuatu dari yang kecil dulu. Misalnya mereka mempunyai bakat untuk membuat kue, maka mereka akan mulai dari bikin kue dulu. Terus dilihat, apakah banyak yang suka. Kalau banyak yang suka, dia nanti akan merambah ke lain-lainnya, misalnya kue kering dan lain sebagainya. Nah itu tuh kan dimulai dari kecil dulu, nggak bisa langsung besar. Apalagi UMKM. Tapi kalau mereka mempunyai passion yang disupport, maka mereka semangatnya pasti lebih tinggi. Dan itu kita bisa jadi lebih sukses daripada kaum pria yang wirausahawan juga. Keren ya. Ini mewakili suara hati nih sepertinya. Enggak Pak. Kalau saya dari kecil soalnya udah di empower untuk bisa sama dengan. Iya.
kalau misalnya cowok bisa ya kita juga harus bisa, nggak ada bedanya gitu Pak. Iya. Bersyukurlah Bu Imelda terlahir dari papa yang luar biasa hebat ya. Itu berkah Tuhan luar biasa begitu ya. Iya, puji Tapi mudah-mudahan kemudian semangat beliau untuk berbagi berkat itu melalui Apindo ini akan ketemu dengan jalan yang luar biasa nanti Tuhan kasih. Saya sih berharapnya kayak begitu ya. Nah sekarang saya mau spill dari mapping yang sudah Bu Imelda lakukan bersama teman-teman di Apindo, terutama di bidang Nakerwan, KB dan Gender ini, apa kemudian program-program yang sudah digagas oleh Apindo untuk menjawab semua mapping tadi itu, Bu? Kita sebenarnya mau melakukan suatu edukasi, Pak. Jadi kalau misalnya Nakerwan yang dari luar negeri datang ke sini lalu ingin menetap di sini, bekerja dengan keluarganya lagi, kami akan melakukan suatu program di mana mereka itu bisa belajar secara online dan menemukan skill-skill yang mereka tidak pelajari sebelum mereka bekerja di luar negeri. Jadi kalau bekerja di luar negeri kan biasanya sebagai buruh kasar ya. Tetapi kalau di sini mereka mau kembali ke Indonesia. Ini TKW ceritanya. Iya. Sumbangsih ke Indonesia TKW gitu ya. Mereka harus mempunyai skill yang lain. Misalnya bisa mengetik, bisa pakai sosial media untuk marketing, bisa what kind of skill yang mereka bisa pelajari yang mereka belum pernah belajar waktu jadi tenaga kerja kasar di luar negeri seperti itu. Itu kita juga berikan salah satu program kami di Nakerwan itu seperti itu Pak. Jadi orang-orang yang dari TKI ataupun misalnya ada Nakerwan yang bekerja di pabrik ya, tapi mereka adalah manufacturing yang kerjanya monoton. Mereka mau belajar sesuatu yang baru itu bisa dilakukan secara online juga Pak. Apa semangatnya? Kan mereka sudah punya pekerjaan Bu. Iya, tapi kan kalau misalnya seperti itu mereka tidak mempunyai upscaling namanya Pak. Kalau sekarang kan Indonesia kan tenaga kerja kan kita harus upskill ya. Kita nggak bisa cuman sebagai pengganti mesin karena mesin akan menggantikan kita. Yang lebih bagus lagi daripada manusia kan. Nah kalau misalnya kita bisa upskill diri kita sendiri, nanti waktu ada AI, ada apa yang mulai masuk, dilepas saja. Kita masih tetap relevan gitu. Ya, oke. Jadi intinya adalah Apindo juga berpikir bahwa gimana kemudian TKW kita atau istilahkan Nakerwan ya. Nakerwan. Bukan TKW ya. Tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita. Iya. Nakerwan itu bukan hanya yang baru pulang dari luar negeri, tapi yang di dalam negeri pun mereka mesti di upscale kemampuannya. Betul. Agar mereka lebih kompetitif begitu. Lebih kompetitif dan mereka bisa tetap relevan lah Pak di dunia yang sekarang semakin berkembang. Oke. Karena sekarang kita punya saingan tuh bukan cuma nama manusia aja, tapi sama teknologi kan. Iya. Nah kalau misalnya kita nggak bisa upkeep dengan teknologi kita, nah itu nanti kita yang akan jadi tertinggal kan. Kita no longer relevant as a human. Oke, itu Nakerwan. Nanti kita tanya juga KB dan Gender seperti apa program-programnya ya. Kita spill boleh ya Bu ya? Boleh. Tapi kita break dulu ke iklan ya. Siap. Nanti kita lanjutkan kembali. Sahabat Mercury, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing dengan Bu Imelda di 0315620096 atau juga di 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096. Ya kita lanjutkan ya, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Ibu Imelda Harsono, Wakil Ketua Bidang Nakerwan, KB dan Gender, sekaligus juga Ketua Panitia Pelaksana Rakerkonas Apindo yang ke-33, dan topik besar kita hari ini selain nanti kita spill juga Rakerkonasnya seperti apa persiapannya, perempuan penggerak ekonomi, inovasi, dan tantangan wirausaha di Jawa Timur. Tadi kita sudah ngobrol tentang program-program dari Apindo untuk Nakerwan, tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya untuk mereka yang baru datang sebagai TKW ya Bu ya, tapi untuk yang bekerja di pabrik pun sekarang Apindo berupaya untuk men-scale up, menambahkan kemampuan mereka supaya mereka juga menjadi lebih kompetitif begitu. Bagaimana mekanismenya kalau boleh tahu Bu? Untuk apakah semua Nakerwan atau seperti apa? Kita punya programnya Pak, semacam digital education gitu, education technology. Nah sedangkan mereka tinggal mendaftarkan orang-orang yang mau untuk skill up.
atau mereka merasa bahwa orang-orang ini bisa punya potensi untuk skill up, misalnya dari pekerja pabrik menjadi pekerja kantor misalnya. Kan bisa. Berarti memang memanfaatkan jejaring teknologi melalui jejaring Apindo ya. Betul. Artinya pengurus kayak Bu Imelda nggak langsung ngurusin angkerwannya, tapi lewat perusahaan-perusahaannya. Siapa nih teman-teman dari perusahaan A yang mau join, ini ada sudah. Jadi Apindo menyediakan itunya. Betul. Jadi kan kalau misalnya masuk Apindo itu kan ya itu tadi kita ada asosiasi pengusaha, kita mempunyai problem-problem yang mirip-mirip walaupun itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. At the end of the day itu mengenai manajemen manusia kan. Nah, bagaimana kita membuat manusia itu menjadi lebih efisien dan lebih efektif untuk bekerja gitu kan. Maksimal potensinya itu gimana? Nah itu biasanya problem utamanya. Nah kalau misalnya problemnya seperti itu, nah kita kan bisa jadi satu sebagai asosiasi pengusaha, gimana sih cari solusi yang terbaik kan? Betul. Dari masing-masing perusahaannya. Yang aktif berapa perusahaan kalau boleh tahu Bu di Apindo? Di Apindo kita punya lebih dari 100 perusahaan anggotanya. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Kalau di seluruh Indonesia apal nggak? Waduh. Ada ribuan kali ya. Ribuan ya. Iya. Nanti yang akan datang ke Rakerkonas kira-kira perwakilan dari mereka? Jumlahnya sekitar yang terakhir 450 ya. 450-an ya. 450 orang, lumayan banyak Pak. Karena DPP masing-masing Dewan Perwakilan Provinsi juga mengirim 2 orang. Dan juga ada pengikutnya berapa orang juga. Oke. Di hotelnya Ibu cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Berapa maksimal di sana? Bisa 1.000? Kalau misalnya untuk meetingnya sih kita bisa sampai 500 orang, Mbak. 500 orang, oke, ya. Tadi saya sudah spill ya hotelnya Ibu gitu ya, berarti kan Anda tahu siapa Bu Imelda gitu ya. Oke. Nah itu untuk Nangkerwannya. Kalau untuk KB-nya Bu, boleh tahu nggak kira-kira real programnya seperti apa ini? KB-nya kita akan kasih edukasi ke perusahaan-perusahaan juga Pak, yang menjadi anggota Apindo. Kalau misalnya untuk mendapatkan alat kontrasepsi gratis. Oh gitu. Jadi Apindo yang nyediain? Ya enggak, karena kita punya perusahaan rekanan yang juga anggota Apindo yang menyediakan, yang menjual alat kontrasepsi. Iya, gitu loh Pak. Kayak misalnya suntik anti hamil misalnya, pencegahan hamil, terus dan lain sebagainya, alat-alat kontrasepsi lainnya. Nah sekalian edukasi kenapa hal ini penting, gitu. Karena kan kalau misalnya punya anak itu kan bukan masalah quantity tetapi quality. Iya betul, apalagi di kondisi perekonomian seperti sekarang ya Bu ya. 1 sampai 2 anak mungkin cukup asalkan kualitasnya bagus daripada misalnya 7 atau 10 orang anak yang mungkin ada yang stunting, ada yang kurang gitu kan. Oke. Itu kalau dari KB. Dan ini sudah berjalan berapa lama kalau boleh tahu Bu? Kita udah menawarkan program tersebut sih. Jadi tinggal dari respon dari ini ya. Dari itu perusahaan-perusahaan masing-masing yang ingin mendapatkan program tersebut kan. Jadi fasilitasi sudah dilakukan. Silakan untuk responnya langsung nanti perusahaan-perusahaan yang bisa ini. Oke. Itu untuk KB. Nah kalau untuk gender isunya apa? Kesetaraan? Iya semacam kesetaraan Pak. Soalnya kan kadang-kadang ada bias ya Pak ya. Kalau misalnya kita mau kerja di tempat yang tidak banyak perempuannya, itu nanti ada bias di sana. Misalnya tidak diterima karena kamu hanya seorang wanita gitu. Bukan harus ada kualifikasi yang lainnya. Betul, misalnya lulusan S1 bidang kimia atau teknik. Karena yang dulu itu teknik memang dari satu kohort atau satu angkatan tuh mungkin ada 1-2 orang cewek, tapi sekarang kan lebih banyak, mungkin bisa sampai 30% cewek. Nah, ada perubahan mindset di sana yang kita harus sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan bahwa menjadi seorang wanita itu bukan suatu beban, tetapi satu advantage buat perusahaan itu. Ya, ini dan real programnya nanti juga sama ya, artinya ada sosialisasi. Ya. Dan itu dilakukan dengan mengunjungi atau memanfaatkan forum-forumnya Apindo. Misalnya. Kita menggunakan biasanya ada rapat kerja Pak. Setiap tahun 2 kali itu rapat kerja di provinsi.
Terus nanti ada kayak semacam sosialisasi di mana peran wanita di dalam perusahaan, terus persentasenya gimana. Karena kalau misalnya sekarang Pak, kalau di ESG itu ya, Environmental, Social and Governance, itu harus ditulis. Berapa jumlah perempuan yang ada di dalam perusahaan. Oh. Dan berapa umur mereka, misalnya milenial atau generation X atau generation Z dan lain sebagainya, itu ada semua. Quantity diatur memang, artinya quantity bukan diatur, tapi diminta agar lebih balance. Dihimbau gitu ya. Dihimbau agar lebih balance. Secara internasional itu ada benchmarknya. Jadi jangan sampai kesetaraan gender itu sangat timpang. Misalnya kalau di dalam komisaris pun atau board of directors itu kalau misalnya nggak ada ceweknya sama sekali itu pasti nanti investor yang dari luar juga akan bertanya-tanya kenapa kok tidak ada board of directors yang perempuan gitu kan. Apakah kamu tidak ada program inclusivity atau inclusion gitu kan. Karena itu penting bagi mereka. Oke. Iya. Menarik ya, ternyata sebegitu luasnya begitu ya kajian terkait dengan gender ini ya, bahkan sampai tingkat internasional pun semua sudah mulai memperhatikan ini. Ini isu yang baru berkembang mungkin 10 tahun terakhir ya Bu ya? 10 tahun terakhir ya, tapi sebenarnya dari dulu udah ada, cuman 10 tahun terakhir ini baru marak ya. Karena kan banyak yang ada ketimpangan juga Pak kalau misalnya in terms of pendidikan. Jadi kalau misalnya kita lihat data-data di Indonesia ataupun di luar negeri, yang lulusan S1 tuh sekarang lebih banyak ceweknya. Lulusan S1 lebih banyak ceweknya ya. Daripada cowoknya. Terus kita bertanya-tanya, tetapi begitu masuk ke daerah kerja kenapa lebih banyak cowoknya? Yang terserap ceweknya? Kenapa jadi banyak cowoknya gitu ya. Then it's a question, right? Kenapa gitu kan? Nah, baru nanti masuk lagi dalam perusahaan apa sih memang yang sehat gitu ya, persentage yang sehat yang dimiliki oleh satu perusahaan gitu, berapa persen gitu yang seharusnya adalah wanita. Dan kebanyakan wanita kan biasanya bukan di teknik, biasanya di keuangan, perbankan. Nah, menurut subjektivitasnya seorang Imelda itu lebih karena apa ini? Yang lulusannya lebih banyak perempuan tapi yang terserap di lapangan kerjanya kebalikan gitu. Itu karena ada gender bias Pak, karena gini, begitu kita lihat itu perempuan terus single mungkin ya, itu ada pertanyaan apakah mereka bisa dikirim keluar kota, apakah mereka mau, apakah mereka sanggup gitu kan, apakah mereka boleh, iya, apakah mereka diizinkan oleh suaminya atau orang tuanya kan gitu kan. Jadi ya tergantung anak orangnya sendiri sih. Kalau misalnya mereka, saya prioritas saya adalah karir saya kejar dulu ya, maka mereka akan berani untuk pergi keluar kota, untuk berpetualang untuk mendapatkan karir itu. Tapi nggak semua orang berani Pak. Iya, tidak semua orang berani, tidak semua orang tua membolehkan. Nah itu dia. Beda sama orang tuanya Bu Imelda ya, memang sejak awal harus kerja keras, harus ini gitu. Makanya sekarang di Apindo pun milihnya itu ya, supaya bisa memberi contoh. Supaya bisa memberi contoh, menularkan kemudian semangat kerja keras itu luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan ya Bu Imelda ya. Nanti kita di sesi berikutnya ini kita akan spill Rakerkonas itu seperti apa dan siapa saja yang boleh hadir di sana ya. Siapa? Tapi setelah pesan-pesan sahabat Mercury, tetap di dialog Level Up bareng Apindo. Oke, kita lanjutkan kembali talk show Level Up bersama Apindo dan mudah-mudahan ini bisa menjadi talk show yang berkelanjutan begitu Bu Imelda. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di Apindo karena Mercury siap untuk membantu menjadi kepanjangan tangan ya dari Apindo untuk menyiarkan berita-berita baik atau kabar-kabar baik ini. Sekarang kita ke Rakerkonas Apindo, tahun ini sudah ke-33. 33 tahun ini Pak. Kalau boleh tahu, ketika kemarin ketemu ngobrol sama Mas Bagus Raka itu belum sempat spill. Agenda Apindo untuk yang tingkat nasional itu selain Rakerkonas apa? Munas. Munas. Kalau Rakerkonas tiap tahun ya?
Seharusnya sih tiap tahun, tapi karena ada beberapa tahun di pandemi maka kosong dulu. Kosong dulu, betul. Jadi ini terakhir setelah ada di Batam, Riau. Tahun 2021 mungkin atau 2020, ya 2021 atau 2022 gitu Pak. Udah cukup lama kok. Cukup lama ya. 2 tahun. Padahal sebenarnya raker Konas ini diselenggarakannya setahun sekali. Iya, seharusnya Pak. Dan tahun ini Jawa Timur yang Jawa Timur yang host. Jadi host. Ya. Dan itu berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah. Yang beberapa tahun yang lalu di Batam, Riau itu juga cukup banyak orangnya, ada mungkin 300 orang mungkin pesertanya. Yang terakhir ya, sebelum yang sekarang ini. Kalau yang sekarang ini kan ke 33 betul? 33 dan lebih banyak lagi pesertanya. Lebih banyak lagi pesertanya. Iya. Biasanya apa saja yang menjadi pokok-pokok bahasan dari Raker Konasnya sendiri? Kalau misalnya dari Raker Konas sendiri, untuk pagi acara pagi itu kan mereka ada acara khusus dari DPN juga kan. Lalu ada talk show dengan Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi ada 3 menteri yang akan hadir di dalam Raker Konas di yang ketiga-tiga ini. Yang ketiga-tiga, siapa saja kalau boleh di-spill? Pak Tito Mendagri. Ya. Pak Erlangga Tarto. Erlangga Tarto. Dan Ibu Ida Fauzia, Menaker Trans. Yes. Oke. 3 menteri itu. 3 Pak menteri. Teten nggak datang ya? Menkop UKM nggak datang ya? Tidak ya, tidak ada. Pak Sofyan Wanandi juga akan hadir. Pak Sofyan Wanandi dari CSIS ya? Iya, oke. Dan apa tema besar dari Raker Konas? Apakah memang selalu akan ada tema besar atau enggak, ini membahas dari A sampai Z karena ini adalah setiap rapat tahun kerja. pasti ada tema besar Pak. Oke, kalau yang untuk tahun ini adalah sinergi pengusaha dengan pemerintah. Sinergi pengusaha dengan pemerintah ya. Iya, oke. Menarik ya itu ya. Karena kan kalau regulasi biasanya kan biasanya pengusaha itu kalau nggak masalahnya regulasi ya manusia kan gitu kan. Nah, jadi kita usung tema tahun ini sinergi pemerintah dengan pengusaha itu mengharapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pengusaha akan menjadi lebih bagus gitu kan. Apalagi sekarang akan ada pergantian pemerintah lah, pergantian presiden dan beserta menteri-menterinya. Semoga kita bisa tetap menjalin sinergi yang sangat bagus, akhirnya pengusaha juga bisa lebih berkontribusi untuk Indonesia. Gitu. Kalau Munas 5 tahun sekali ya? Iya. Itu kegiatan kalau di Apindo tingkat pusat ya, ada Munas 5 tahunan, Raker Konasnya setiap tahun. Kalau di DPP ya, DPP biasanya ada DPP 2 kali. 2 kali. 2 kali kegiatan. Rapat kerja ya. Oke, internal DPP Jatim. Internal DPP Jatim sendiri. Setiap 1 semester ada. Jadi dalam setahun rakernya itu ada 2 kali. Selain kegiatan raker yang 2 kali setahun, pertemuan-pertemuan, forum-forum pertemuan antar pengurus kah atau bersama anggota itu ada lagi nggak yang lain? Nggak ya? Mungkin dengan anggota kecilnya sering, Mbak. Kayak misalnya investasi ada sendiri, terus nanti wakil-wakil ketua bidang. Ya betul, mempunyai anggota sendiri kan. Nah mereka bisa rapat sendiri untuk membahas program masing-masing yang akan dipresentasikan di rapat kerja. Di rapat kerja. Iya. Oke, jadi polanya seperti itu ya. Ya boleh kan ya spill supaya kita tahu kegiatan Apindonya seperti apa. Nah, secara khusus untuk Raker Konas Apindo ini kan bukan cuma Raker Konas ya, ada pamerannya juga ya. Ada pameran juga. Atau apa saja? Pamerannya ada 3 hari dari tanggal 29 sampai tanggal 30. Kepalanya untuk bagian pameran adalah Pak Raka Bagus yang kemarin datang itu. Itu mengundang UMKM maupun pengusaha-pengusaha lainnya untuk buka booth dan kita adakan talk show juga tentang UMKM. Karena UMKM sekarang sangat disorot ya untuk dari Apindo maupun Kadin. Jadi UMKM itu adalah up and coming industri yang akan make a difference di Indonesia karena lebih banyak UMKM daripada pengusaha yang besar kan. Dan UMKM itu adalah penggerak roda ekonomi. Jadi itu yang kita fokuskan. Banyak sekali kayak talk show yang mendukung UMKM kayak
dari bank, bagaimana cara mengatur cash flow yang baik dan lain sebagainya, supaya orang-orang UMKM juga bisa belajar dari situ dan bisa menjadi lebih baik kan. Oke, dan itu akan disebar dalam tanda petik disebar selama 3 hari pelaksanaan pameran itu ya. Jadi benar. ada talkshow-nya gitu. Iya. Ada acaranya semua masing-masing rantainya. Di mana kita bisa menemukan acara itu secara lengkap? IG. Di IG-nya Apindo Jatim. Apa namanya? Apindo Jatim. Apindo Jatim ya. Semuanya ada lengkap di sana semua, ya. Oke. Dan semua acara itu boleh dihadiri oleh siapapun secara gratis atau seperti apa kalau boleh tahu? Untuk pamerannya bisa dihadiri secara gratis. Kalau untuk talkshow-nya? Untuk talkshow-nya juga ada di pameran itu bisa dihadiri secara gratis kalau misalnya ada di pameran. Tetapi untuk raker Konasnya memang harus menjadi khusus untuk anggota. Khusus untuk anggota Apindo. Tapi kalau misalnya yang di pamerannya sih terbuka untuk umum, Mbak. Ada booth-booth juga begitu ya? Ada booth banyak UMKM maupun perusahaan-perusahaan yang lain, misalnya kita juga ada dari Polygon juga ya, penjual sepeda dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma UMKM, perusahaan yang besar juga buka booth juga. Buka booth juga begitu ya. Kalau Samator jualan gas ya nggak bisa ya buka di situ. Nggak bisa, Pak. Kita cuma menyediakan tempat venue aja. Iya, luar biasa loh supportnya ya, menyediakan venue yang wow keren gitu ya. Oke, berarti orang tidak harus mendaftar untuk mengikuti talkshow-nya? Nggak perlu. Tinggal hadir aja. Mudah-mudahan tidak over capacity ya. Over capacity, kayaknya ya mungkin kita bisa kok Pak, maksudnya kayak we can handle the crowd kok. Terus itu hari biasa ya, hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau misalnya orangnya lagi bekerja di kantoran ya kayaknya susah untuk. Susah, ya, oke. UMKM itu kebanyakan UMKM. Iya, kebanyakan UMKM, oke. Dan ada kegiatan apa lagi selain pameran dan rakernya Apindo? Kegiatan yang lainnya apa? Nggak ada ya? Cuman itu ya? Nggak ada, Pak. Iya, cuman welcome dinner sama gala dinernya untuk anggota Apindo. Oh ya, itu nggak usah disebutin, nanti iri meri kita. Karena kita nggak boleh ikut kan, karena memang itu kan internal begitu ya. Ya, oke. Ini ada sahabat Merkuri, Bu Ami, terima kasih ya berkenan mampir di perbincangan ini. Bu Ami menanyakan begini, Bu Imelda, isu gender sampai hari ini itu masih terjadi di dunia kerja. Contohnya laki-laki punya kesempatan naik jabatan lebih cepat dibanding pria. Laki-laki juga selalu underestimate pada wanita, pada perempuan. Apakah Apindo cukup aware terkait isu ini dan bagaimana implementasinya? Monggo ditanggapi. Terima kasih Bu Ami. Apindo cukup aware untuk ini, Bu Ami. Terima kasih atas pertanyaannya. Cuman memang kita kalau misalnya dibilang sudah cukupkah untuk melakukan sesuatu ya mungkin belum. Oke, jawabannya karena tergantung dari perusahaan masing-masing apakah mereka mau mengimplementasikan yang namanya kesetaraan gender. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya di komunitas kita, community lah, Indonesian community, itu yang namanya pria adalah pencari nafkah. Sedangkan ibunya itu kan cuman penambah nafkahnya saja. Jadi optional, working is optional. Jadi nggak dianggap kalau misalnya ada 2 orang yang bersaing, cowok dan cewek, ya pria dan wanita, kemampuannya sama, tapi satunya pria, satunya wanita, dan bosnya itu pria, biasanya milihnya pria. Karena dia merasa, oh orang ini bisa saya suruh-suruh kemana-mana. Nah kalau sedangkan yang wanita, kalau misalnya saya suruh keluar kota, oh sebentar saya izin suami saya dulu. Saya harus urusin anak saya dulu. Nah kalau misalnya mau dipilih dengan baik, ya kita harus menunjukkan, kalau misalnya wanita harus menunjukkan kalau dia tuh juga mempunyai kualitas yang berbeda daripada prianya. Kualifikasinya sama boleh, tetapi mungkin yang satunya lebih empati, lebih punya creativity. Nah itu yang kita harus tonjolkan ke bosnya kan. Pak, ini saya, ini kelebihan saya dan lain sebagainya. Mungkin bosnya akan melihat itu dari sisi yang berbeda lagi gitu loh. Ya. Artinya ketika bicara soal kesetaraan gender, bukan hanya dari misalnya Apindo bidangnya Bu Imelda yang nge-push gitu ya. Tapi kan yang bersangkutan sendiri tadi sudah sampaikan lah. Kalau misalnya bersangkutan misalnya nggak bisa waktunya nggak bisa leluasa keluar kota atau nggak boleh sama orang tuanya, harus izin suaminya. Nah
jangan bicara kesetaraan gender iya, ya. gitu loh. Ya, maksudnya itu. kita kan kalau mau sama ya kita harus mau komitmen yang sama. Kita harus apa ya, mempunyai fleksibilitas yang sama. Ya, Tapi ya, selama kita tidak mempunyai fleksibilitas yang sama ya agak susah, Pak. Betul. Karena kan sebagai bosnya kan juga harus tetap milih. Dan faktanya sampai hari ini itulah yang masih terjadi ya Bu ya. Kita tahu di di lingkaran pemerintahan saja di DPRD, DPR itu kan sudah ada kuotanya, tapi kan keterisiannya belum sampai seperti itu. Di Apindo sendiri dari pengurus yang perempuan baru berapa? Baru saya sendiri. Baru, oh ya? Iya. Oh. Yang Ketua cuman saya aja yang perempuan. Oke. Yang lain semua pria. Kalau Bu Karolin itu di Apindo? Bu Karolin itu adalah Dewan Pengawas. Oh, Sekretaris Dewan Pengawas. Kalau kita kan Dewan Pengurus. Oh, iya. Berarti pengurusnya memang relatif masih seumuran Bu Imelda, seumuran Pak Bagus Raka gitu ya? Iya. Yang generasi mulai ke generasi milenial. Kecuali ketuanya ya. Kecuali ketuanya. Ketuanya kan butuh senioritasnya itu ya. Iya. Oke. Ya, itu Bu Ami mudah-mudahan menjawab dan menarik diskusinya hari ini bersama Bu Imelda, karena jadi kita tahu bahwa ternyata selain raker setiap tahun sekali, Apindo juga punya program-program menarik ketika bicara soal perempuan sebagai penggerak ekonomi untuk inovasi dan tantangannya begitu. Oke, ada yang masih ingin disampaikan untuk Rakerkonas Apindo, Bu Imelda, untuk sahabat-sahabat Merkuri, untuk para pendengar? Kalau bisa datang ke pamerannya untuk menghadiri talk show dan acara-acara di pameran Expo Jatim di Apindo tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus. Itu karena banyak sekali hal-hal yang menarik yang mungkin diperlukan atau esensial untuk UMKM. Gitu. Dan setiap hari agenda expo-nya, pamerannya akan dibuka mulai pukul berapa sampai berapa kalau boleh tahu? Mulai pukul 8 sampai dengan jam 5 sore. Oh. Jadi seperti kerja gitu. Oh iya, nggak sampai malam ya berarti nggak ya? Sampai malam. Oke, 8 sampai jam 5 sore. Dan ada berapa booth untuk? 40. 40 iya. itu include dengan para sponsor dan dengan UMKM. Para sponsor dan UMKM. Tapi sponsornya biasanya nggak ada booth-nya kok, Pak. Maksudnya mereka nggak ada sebagian perusahaan yang nggak memerlukan booth. Nggak memerlukan booth. Jadi kebanyakan UMKM. Jadi misalnya datang ke sana pun nggak takut kelaparan karena ada booth-boothnya UMKM gitu. 70% UMKM. 70% UMKM gitu ya. Oke, berarti itu yang harus Anda perhatikan. Silakan datang, diramaikan. Karena tidak menjadi anggota atau membernya Apindo pun boleh, karena ada expo yang menggelar, yang menyediakan banyak ilmu ya. Betul. Ya, terutama tentang bisnis UMKM terutama ya. Iya, terutama untuk bisnis UMKM. Kalau Rakerkonasnya sendiri cuma sehari ya? Cuma 1 hari saja, tanggal 29. 29 ya. Ya. Setelah itu seneng-seneng dong. Enggak, tanggal 30 nanti ada mungkin company visit ya. Company visit. Iya. Tahun ini kemana? Ke Samator? Enggak, tahun ini ke Wismilak. Ke Wismilak. Oke. Ya. Oke. Semoga sukses. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di Apindo. Siapa? Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti kita akan lanjut untuk bincang-bincang seperti ini dan kita siap untuk bekerja sama ya Bu ya. Bu Imelda, sukses selalu. Sehat-sehat terus Bu Imelda. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Salam sukses, salam sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu perbincangan saya, sahabat Merkuri, di talk show Level Up kita kali ini. Dan saya masih punya agenda untuk talk show Level Up dalam rangka Rakerkonas ini 2 kali ya. Hari Rabu dan Kamis dengan narasumber yang berbeda. By the way, terima kasih banyak Ibu Imelda Harsono, Wakil Ketua Bidang Nakerwan KB dan Gender, sekaligus juga Ketua Panitia Pelaksana Rakerkonas Apindo ke-33 yang sudah berbincang bersama saya di talk show Level Up. Kita ketemu lagi dalam talk show Level Up selanjutnya. Sampai jumpa.